Nah, Sahabat TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, Sahabat TV, di episode kali ini spesial nih. Gue akan trip jauh dengan mobil atau bis listrik nih, yaitu dari Sumber Alam. Cakep. Nah, Sahabat TV, ini merupakan bis terbaru dari Sumber Alam yang berkolaborasi dengan Kalista. Dan kita akan nyobain perjalanannya yang cukup jauh dari Jakarta menuju ke Yogyakarta nih. Wah, mantap nggak tuh? Kira-kira gimana ya rasanya mengendarai kendaraan listrik ini atau bis listrik ini dari Jakarta menuju Yogyakarta? Dimana kita tahu ini cukup jauh ya, dengan menggunakan bis listrik tentunya. Wah, kalau ekspektasi gue sih harusnya lebih nyaman, lebih kedap, dan juga lebih lebih kenceng, lebih satset ya, karena dia kan menggunakan motor listrik lagi-lagi, dan juga harusnya dia lebih kedap. Karena apa? Kan mesin listrik kan atau motor listrik kan nggak begitu terdengar ya. Nanti kita buktiin juga kayak gimana sih rasanya di dalam mobil atau bis ini kayak gitu. Jadi gue penasaran banget, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Yuk, ikutin gue terus. Dan sebagai informasi tambahan nih, bus ini merupakan hasil kolaborasi dengan PO Sumber Alam dengan Kalista, di mana Kalista sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia ekosistem untuk kendaraan listrik nih, mulai dari pengadaan unit, pengecekan jalur trayek, maintenance, serta pengadaan charging station. Wih, benar-benar digarap semua ya. Jadi untuk pengusaha bisnya sendiri tinggal terima beres nih, mantap! Dan di perjalanan kali ini, dimulai dari Pul Sumber Alam yang berada di Pondok Ungu, Bekasi nih. Lalu, kita melanjutkan perjalanan menuju rumah makan Taman Selera di daerah Cikamurang, Jawa Barat. Tepat pada pukul 10 pagi, bus berangkat dari Pul Sumber Alam, Pondok Ungu nih. Kira-kira jam berapa ya nanti kita sampai di Cikamurang, Jawa Barat? Nah, sahabat Kompas TV, sepanjang perjalanan kali ini, yang gue rasain adalah bus ini enak banget. Gak goyang-goyang dan gak limbung sama sekali. Bahkan dipakai buat mainan HP kayak gini pun gak bikin pusing. Terus, karena ini menggunakan motor listrik, jadi untuk suara motornya sendiri tidak begitu terdengar di dalamnya nih. Jadi untuk kabinnya, dia lebih hening dari bus konvensional atau bus diesel. Tuh, nggak kedengeran kan? Terus, untuk tenaga, sayangnya dia dibatasi hanya bisa dipacu di 90 km per jam aja nih sahabat Kompas TV. Dengan alasan untuk efisiensi serta kesehatan atau keawetan baterai dari bus ini. Yang bertujuan untuk menghemat kos dalam perjalanan, serta untuk meminimalisir kerusakan dini dari setiap komponen kendaraan listrik ini. Selain itu, juga untuk faktor keamanan juga ya. Jadi, driver tidak bisa ugal-ugalan nih sahabat Kompas TV. Dan tepat pada pukul 12:05, bus ini memasuki rumah makan Taman Selera di daerah Cikamurang, Jawa Barat nih. Begitu bus sampai, langsung melakukan pengisian daya sembari menunggu para penumpang untuk melakukan servis makan siang serta beristirahat sejenak. Sahabat Kompas TV, sekarang kita sudah sampai di checkpoint pertama nih, yaitu di rumah makan Taman Selera, Cikamurang, Jawa Barat kayak gitu. Nah, pas sampai sini tuh baterai tadi di posisi 60% sahabat Kompas TV. Dimana pas saat kita berangkat tadi dari Pondok Ungu di sekitar 90%. Jadi berkurangnya sekitar 40-an% aja kayak gitu ya. Dan yang gue rasain tadi pas saat gue naik mobil ini atau bis ini, yaitu bener-bener sesuai dengan ekspektasi gue. Yang pertama itu kedap banget, terus empuk banget sahabat Kompas TV. Dan juga perpindahan transmisinya dia nggak kerasa banget. Ya emang ini kan mobilnya atau bisnya ini kan otomatis ya, jadi bener-bener nggak kerasa perpindahan giginya. Dan saat kita istirahat ini dan sambil makan siang juga, bis ini nanti akan berpindah ke belakang untuk melakukan pengecharsan, di mana chargingnya bisa sampai 200 kW. Dan tepat pada pukul 12:15 mulai dilakukan pengecasan untuk unit ini dengan menggunakan charging station yang dapat menyalurkan tenaga sebesar 200 kW. Namun, kali ini hanya digunakan satu port saja. Jadi, tenaga yang disalurkan hanya sekitar 100 kW saja nih sahabat Kompas TV. Nah, sebagai tambahan informasi nih Sobat Kompas TV, bis Sumber Alam ini merupakan bis pertama di trayeknya yang menggunakan
kendaraan atau menggunakan mesin EV kayak gitu. Dan sumber alam menggunakan mesin dari Higer, bis Higer, di mana bis ini diimpor CBU seperti ini langsung bentuknya dari Tiongkok kayak gitu. Dan dibantu oleh Kalista untuk pengadaan bisnya dan juga sumber dayanya. Jadi Kalista itu nggak cuma penyediaan bis doang, jadi dia juga menyediakan chargerannya, kayak misal di tesnya, kayak kita lakukan sekarang, kita lagi ngetes dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, itu juga di-provide oleh Kalista, kayak gitu. Dan bis ini bisa menempuh jarak sekitar 500 km, lumayan jauh, dan menurut gua cukup jauh kayak gitu. Dan nanti kita ini akan melakukan 2 kali pengecasan. Ini yang pertama di Cikamurang, Jawa Barat. Ini checkpoint pertama atau pengecasan pertama. Nanti kedua akan di-charge lagi bis ini di Aji Barang. Ya, memang 500 kW itu cukup sebenarnya untuk Jakarta Jogja. Ya mungkin tinggal ngecharge 1 kali doang. Kenapa 2? Karena alasan keamanan atau SOC-nya, keselamatan dan kesehatan baterainya itu dijaga dan diperhatikan oleh Kalista. Makanya mereka memutuskan untuk mengecharge 2 kali. Nah, nanti yang kedua kita akan cek juga di Aji Barang seperti apa ngecharge-nya. Bagi saya bersama ya, ini lebih enak kita coba ngeram sama ngegas. Kalau kosnya saya kira hampir sama ya, mungkin lebih murah ini ya kayaknya. Iya, gimana Pak? Waktu tempuh kita sebetulnya kalau ini hanya sekali ngisi, bisa cepetan ini Pak. Oh, kalau sekali ngisi doang? Iya, sekali ngisi. Karena kita hampir hilang waktunya hampir 1,5 jam lebih lah untuk pengecasan di Cikamurang sama di Aji Barang. Kalau misalkan sekali ngisi, saya kira jarak tempuhnya hampir sama dengan yang konvensional. Ya sebetulnya 90 di tol itu udah lumayan kencang, tapi perasaan kan kita masih disalip aja. Kayaknya kurang kencang, tapi kalau di jalan yang biasa, ya setelah keluar dari tol, kita bisa ngimbangi untuk konvensional bisa. Kecepatannya baik di jalan datar ataupun di tanjakan bisa. Dan setelah beristirahat dan makan siang sekitar 50 menit di rumah makan Taman Selera, kita akan kembali melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Dan dengan waktu sekitar 50 menit tersebut, baterai bis ini sudah terisi dayanya sekitar 32%. Dari sebelumnya 60%, sekarang sudah berada di posisi 92%. Cukup efisien kan? Ditinggal istirahat, sholat, dan makan, bus sudah siap digunakan kembali. Dan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk mengisi daya tersebut kurang lebih sekitar Rp250.000 saja. Gimana menurut kalian? Lebih murah atau lebih mahal ya? Dan tepat pada pukul 15:05 atau setelah perjalanan sekitar 2 jam, bus keluar tol untuk melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta via Purwokerto. Dan posisi baterai menunjukkan angka 60% saat exit tol. Dengan jarak tempuh sekitar 115 km dari rumah makan Taman Selera, dan bus ini menghabiskan 30% baterai. Berarti dapat kita asumsikan dengan angka tersebut, daya yang digunakan adalah sekitar 3,8 kW per kilometer. Gimana menurut kalian? Lebih irit mesin diesel atau mesin listrik nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan pada jam 5:50 kita tiba di pemberhentian kedua nih, yaitu di rumah makan milik PO Sumber Alam untuk servis makan kedua dan melakukan pengisian daya yang kedua. Pada saat masuk rumah makan, posisi baterai menunjukkan angka 37%. Nah, Sobat TV, sekarang udah pukul 6:10 ya. Dan sekarang kita udah sampai di checkpoint kedua, yaitu di rumah makannya Sumber Alam di Aji Barang, Jawa Tengah kayak gitu. Nah, tadi kan pukul 3 itu di daerah atau turun Pejagan ya, atau Pejagan. Terus sekarang jam 6, berarti sekitar 3 jam udah sampai di rumah makan Sumber Alam. Dan tadi kan di 60% ya saat kita turun dari Pejagan, dan sekarang di 37% kayak gitu. Ya, jadi ini cukup. Tadi kan baterainya sempat hijau tuh ya, hijau kan agak full. Sekarang kuning, dimana dia tandanya minta di charge lagi. Dan ini kita akan melakukan isi ulang daya lagi. Dan sama dengan yang di rumah makan Taman Selera, di sini juga 200 kW kayak gitu untuk dayanya ya. Dan ternyata di charging station yang kedua ini, mereka menggunakan 2 buah port charging yang bertujuan untuk mempercepat pengecasan dan efisiensi waktu. Mantap! Nah, Sobat TV, sekarang udah tercolok nih chargernya. Dan ini beda dengan yang di rumah makan Taman Selera tadi ya. Kalau tadi kan dia hanya pakai 1 port doang. Nah, sekarang yang dipakai 2 port. Dimana ini pasti akan lebih cepat lagi karena per portnya itu dia bisa
charging speednya di 83 kW dan di bawahnya juga 83. Dimana ini kalau misal mantoknya dia bisa di 100 dan juga 100, jadi 200 kW. Dan kalau misal dia dipakai semua, dia akan lebih cepat dari sebelumnya atau dari yang cuman satu port aja kayak gitu. Nah, dan di sini dia baterainya udah 39. Tadi waktu pertama dicolok dia di 37 dan sekarang udah 39. Nanti kita lihat kira-kira berapa lama pengecasan dengan menggunakan 200 kW. Kurang lebih 200 kW listrik kayak gitu. Oke, kita nanti kita cek sekarang di jam 6 kurang 5. Nanti kita lihat. Nanti kita datang lagi ke sini, kita cek udah masuk berapa. Tuh, udah 40% sekarang. Mantap. Sembari istirahat, kita nunggu bisnya lagi di charge. Dan berkat penggunaan 2 port charging, memang benar-benar membuat waktu pengecasan semakin cepat nih. Dengan skema pengecasan tersebut, dalam waktu 55 menit saja dapat mengisi daya sebanyak 154 kWh dengan biaya kurang lebih sebesar Rp303.000. Wow, cukup murah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya tentang bus listrik ini, mari kita tanya-tanya sama tim Kalista dan sumber alamnya langsung nih. Kira-kira gimana sih sistem dari pembelian unit bus ini? Dan kira-kira untung nggak sih dari segi operasional tim sumber alam? Nah, Sahabat TV, sekarang gue udah bersama orang dari Kalistanya. Perwakilan dari Kalista bersama Siap. Mas siapa? Saya Rono, Mas. Salam kenal. Selaku apa, Mas? Saya selaku GM Bisdev dan Komersial. Oke, GM-nya dari Kalista berarti, Siap, Mas ya. siap. Oke. Nah, Mas, sebenarnya tujuannya apa sih, Mas, kolaborasi dengan sumber alam ini terkait mobil listriknya? Betul, karena sebenarnya salah satu tujuan kita ini, kita dan sumber alam ini sama-sama pengen berinovasi. Kita pengen membuktikan sebenarnya EV ini atau bus yang kita udah biasa lihat lah di perkotaan sudah banyak. Lalu mungkin ada beberapa shuttle sudah pakai. Cuma kalau untuk bus akap memang ini masih harus dijawab tantangannya. Banyak yang masih berspekulasi bus-bus yang berbasis listrik ini belum cukup nih untuk bisa mencapai jarak jauh. Cuma Kalista makanya hadir, kita itu mencoba untuk dari awal melakukan planning, kita mengevaluasi, kita road test juga. Jadi memang gimana caranya bus EV ini bisa mencapai jarak tertentu dengan skema operasional yang kita lakukan untuk membantu teman-teman di PO Sumber Alam. Kita ini geraknya tidak menjual, jadi kita tuh tidak dibeli barangnya. Jadi kami ini bisa dianggap juga merentalkan dengan skema OPEX lah pada dasarnya. Merentalkan berarti di sini dipinjemin ke unit sumber alam atau gimana? Nanti kalau memang kita sudah ngobrol lebih jauh, komersialnya sudah ketemu, ada kemungkinan besar nanti memang secara aset punya Kalista. Jadi busnya memang punya subscription gitu Pak ya? Bisa dibilang seperti itu, berlangganan. Cuma memang skema pembayarannya macam-macam. Kalista memang cukup fleksibel dalam area pembayaran. Apakah mau fix price per month, bisa dibayar per bulan, pokoknya sekian rupiah per bulan misalnya. Atau kita juga rupiah per kilometer biasanya kita itu sudah lakukan di perkotaan biasanya. Kalau untuk charging stationnya nih Mas, kan ada banyak tuh kemarin kita lihat juga bareng-bareng. Ada di Aji Barang, betul. Ada di Rumah Makan Taman Selera ya, sama ada di Jogja. Banyak sih Mas ya. Nah itu yang bangun dari sumber alam atau dari Kalistanya? Nah Kalista ini kebetulan kita juga menyediakan ekosistemnya. Jadi Kalista bukan ini kita punya unit, kita punya charger, silakan disesuaikan misalnya, kita nggak gitu. Jadi dari awal kita melakukan assessment, ekosistemnya juga kita bangun. Jadi mulai dari kita bangunkan chargernya, kita pilihkan charger yang sesuai, karena kan charger juga banyak tipenya ya. Lalu berapa jenis kapasitas KWH-nya juga kan banyak sekali. Jadi memang kita juga sesuaikan dengan apa unit yang dipakai. Lalu ekosistemnya kita bangunkan, infrastrukturnya kita bangunkan. Jadi itu pun asetnya di kita. Berarti sumber alam juga sewa juga? Betul, jadi per bulan akan dibayar tuh udah semua lengkap. Udah semuanya? Dari mulai charger, kita bangunkan charger, unitnya, bahkan tim operasionalnya Kalista juga akan standby untuk selalu ngecek barangnya ini optimal terus. Betul. Kalau untuk misal nih, kita amit-amit ada kerusakan atau mungkin ada spare part yang harus diganti, itu yang ngurusin jadi siapa Mas? Itu Kalista semua. Kalista semua? Betul, jadi Kalista yang tadi saya info kita end to end, maintenance-nya kita handle juga. Maintenance tuh kita biasanya kan tahu
ada yang misalnya 10.000 atau 3 bulan yang mana lebih dulu itu pasti diurusin lah pasti sama APM misalnya. Cuma kalau di Kalista yang regular check maupun non regular check itu semua nanti akan dihandle oleh Kalista. Ada apa-apa di jalan, amit-amit ya kita nggak ada yang mau ada apa-apa. Cuma pada dasarnya kalau ada yang harus dibenahi, mau itu dalam cek berkala ataupun non berkala akan kita lakukan. Kalau untuk harganya Mas berapa kira-kira? Nah, estimasi lah kalau harga kita main di range aja dulu ya. Di range memang berapa? Cukup tinggi. Kita kalau bicara bus EV dengan bus yang masih konvensional itu memang gapnya masih cukup jauh. Kita kalau bicara salah satu couch yang di belakang kita aja mungkin harganya masih di atas 3,5 M misalnya. Nah cuma memang sebetulnya kalau kita bicara long term atau jangka panjang dengan adanya efisiensi dari listrik yang tadinya pakai bensin ke listrik, lalu maintenance-nya juga harusnya lebih rendah. Nah itu kalau jangka panjang hitung-hitungannya harusnya kita bisa lebih efisien. Yang 3,5 M itu untuk kepemilikan atau untuk sewa? Itu harga beli sebetulnya. Harga beli unit. Cuma di atas itu ya Mas. Jadi memang jadi kan ada charger juga ya. Jadi memang kita combine semua secara infrastruktur dan ekosistemnya nanti akan come up dengan biaya OPEX yang dikeluarkan oleh customer-nya. Gitu. Kalau untuk sumber alam kira-kira berapa Mas per bulannya? Udah ada range-nya? Nah, ini sebenarnya kan kita masih fase trial ya. Apalagi nanti kita ada fase trial 3 bulan. Ini udah fase kedua sebetulnya. Jadi nanti setelah trial baru nih kita akan intens komunikasi untuk terkait komersial. Baru dicoba dulu. Nanti kita coba dulu. Oke. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang gue akan ngobrol bersama perwakilan dari Sumber Alam bersama Pak siapa? Boy. Pak Boy dari Sumber Alam. Sebagai apanya Pak? Saya manajer. Manajernya ya. Oh ya. Pak, ini kan Sumber Alam lagi kolaborasi sama Kalista nih Pak. Betul. Nah, harapannya apa sih Pak? Yang mau di apa ya? Kayak harapannya tuh pengen punya bis listrik atau seperti apa? Yang jelas kita mau memperkenalkan dulu nih bahwa bis yang listrik ini tuh bisa dipakai di rute akap Jakarta Jogja. Nanti harapannya ke depan tentu saja kita ada penghematan di operasional seperti itu. Nah, ini kan kita Sumber Alam udah ngetes nih Pak beberapa kali. Nah, yang dirasain apa Pak? Apakah udah ada penghematan ataukah mungkin sama aja dengan penggunaan mobil solar seperti itu? Kalau penghematan ada, jelas ada penghematan karena dari sisi biaya itu juga agak ditekan sedikit. Kemudian kalau dari ini yang utama sih yang dari kita sebagai jasa transportasi itu adalah animo masyarakatnya. Ini yang perlu kita genjot sebetulnya. Karena selama ini yang sudah kita jalani di fase 1 dan yang kedua itu masih sedikit nih animonya nih. Mungkin nanti dari teman-teman media bisa bantu ini untuk promosikan gitu. Siap. Nah Pak, kan ini berarti kan belum ada yang naik atau udah ada? Sudah. Kita fase 1 dan kedua itu udah langsung ada penumpangnya naik. Sudah kita jual online juga. Kira-kira pendapat mereka gimana Pak? Udah ada belum yang ngomong ini kayak gini mobilnya atau gimana? Kalau mungkin di awal ya, mungkin mereka agak kaget di chargingnya itu di awal-awal. Oh ini charging kok lama ya, biasanya kita istirahat ada yang 30 menit, ini 30 menit lebih sedikit nunggu chargingnya. Tapi setelah di fase kedua ini mereka nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sih. Yang masuk ke kita tuh nggak ada masalah untuk yang bis listrik ini. Terutama dari sisi pengemudi, itu kan mereka juga manuvernya lebih ringan tuh. Dan yang perbedaan jauh lagi adalah mesinnya nggak ada suaranya itu. Iya, kan kemarin kita juga udah nyoba dan emang smooth banget Pak, Pak. Betul. Nah, kalau untuk pengemudinya nih Pak, ngomongin pengemudi, itu ada training khusus nggak dari Sumber Alam? Ada. Kita selalu koordinasi sama Kalista dan teman-teman dari Kalista juga masih memberikan kesempatan untuk teman-teman pengemudi itu training di sana, cara penggunaan fitur-fitur yang ada di mobil listrik ini, kemudian juga cara pengoperasiannya seperti apa. Jadi di jalan tuh mereka sudah tahu apa yang harus dioperasikan seperti apa, terutama juga mengenai masalah perbaikan ringan kalau misalnya ada kendala di jalan. Driver yang udah bisa bawa ini atau semua driver boleh? Sementara ini kita baru tunjuk beberapa dulu yang bisa pakai mobil listrik ini. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ada lebih dari 1 unit, kita juga akan persiapkan driver lebih dari kan itu. misal ada lebih 1 unit, berarti ada niatan buat menambah lagi nih Pak? Niat itu nanti kita selesai fase ketiga dulu Mas, kita akan ada diskusi soal itu. Berarti setelah uji coba ini baru diputusin tuh mau diterusin atau enggak? Diskusi dulu nanti kita ada dengan tim Kalista seperti apa. Nah kalau tiketingnya nih Pak, sama nggak dengan bis yang biasanya, yang diesel? Sama, nggak ada bedanya. Kita begitu ini kemarin kita kerjasama di fase 1 dan kedua, kita sudah launch di online juga.
Di beberapa online travel agent kita sudah jual di situ. Termasuk di aplikasi Sumber Alam situ. Ada kekurangan atau kelebihan nggak sih Pak menggunakan bis EV ini sebagai operatornya nih? Kan kayaknya di jalur atau di trayek ini kan baru pertama kali Sumber Alam nggak sih Pak? Betul. Yang di akap ya. Iya, yang di akap. Kira-kira gimana tuh Pak? Selama ini sih kita nggak ada kendala ya mengenai di bisnya, ataupun kita selama ini belum menemui kendala itu. Makanya kita mau coba nih yang ketiga nih gitu. Kita akan lihat apakah ada sesuatu yang perlu kita koreksi atau perlu kita tambah di situ. Oke, berarti kalau kendala nggak ada. Kalau misal kelebihannya yang dirasain dari Sumber Alam sendiri apa Pak? Kalau kelebihannya jelas tadi dari masalah efisiensi operasional ya ada sedikit. Kemudian dari sisi operasional mengemudikan untuk driver itu sangat ringan dan mesin senyap yang jelas itu. Oh iya, dan berarti drivernya paling nggak kan dia lebih apa? Bisa lebih fokus, lebih nyaman ya Pak ya. Jadi mungkin perjalanan jauh lebih apa ya? Lebih enak lah ya, gitu Pak. Oke. Mungkin kalau dengan mesin yang senyap ini itu sudah nilai plus, tinggal penambahan mungkin interiornya mungkin yang dibikin lebih nyaman lagi itu lebih enak lagi. Kalau misalnya udah punya Sumber Alam, pastinya akan di-upgrade lagi Pak ya. Ya, nanti harapannya seperti itu. Seperti itu. Nah, Sahabat CV, akhirnya kita udah sampai nih, udah finish nih di checkpoint terakhir dari trip kita kali ini, yaitu di kota Yogyakarta nih, bersama mobil dari Sumber Alam yang EV atau electric vehicle. Ya, tadi gua sepanjang perjalanan banyak tidurnya ya, karena ya gua nggak peres, mobil ini bener-bener apa ya, empuk, terus nyaman, dan dia yang penting nggak limbung sama sekali ya gitu. Dan juga untuk mesinnya bener-bener nggak kedengeran sama sekali karena dia menggunakan mesin EV ya gitu ya. Jadi cakep banget. Nah, terus habis itu perjalanan tadi kurang lebih memakan waktu 14 jam ya, karena kita berangkat jam 10 pagi dan sampai di Yogyakarta jam 12 malam kayak gitu. Jadi ya karena ada beberapa kayak kita kan tadi berhentinya berkali-kali ya, kayak ada di rest area 1, rest area 2, di pom bensin juga, terus habis itu di Pool Sumber Alam, dan juga terakhir di Yogyakarta. Jadi banyak berhentinya, makanya kita nyampainya sekitar 14 jam. Kalau normalnya sih sekitar 11 sampai 12 jam ya. Dan gua akan nginfoin ke kalian kira-kira berapa sih biaya ngecharge-nya bis listrik dari Sumber Alam ini. Dan tadi gue juga bertanya-tanya dengan driver, biasanya mereka mengeluarkan biaya sekitar 800 hingga 900 ribu rupiah per trip ya, atau per trayek saat mereka berjalan dari Pondok Ungu ke Yogyakarta. Mereka menghabiskan sekitar 800 hingga 900 ribu rupiah untuk solar saja. Dan untuk mobil listrik ini mereka mengecharge-nya tadi di angka 500 ribu rupiah saja untuk 2 kali pengechargean. Yang pertama tadi di rumah makan Taman Selera sekitar 250.000, dan untuk yang terakhir atau yang kedua di Aji Barang tadi sekitar 300.000 rupiah. Jadi totalnya sekitar 550.000 rupiah lah ya. Dan seperti yang kalian ketahui, dari 900 ke 500.000 rupiah itu sekitar ya 50% lah ya penurunannya. Jadi cukup efisien mobil ini, dan dipakai ke Jogja nyaman banget, bener-bener nyaman banget. Kalau kalian penasaran, buktiin sendiri. Bener-bener senyaman itu, dan yang gue suka nggak limbung, jadi nggak bikin kita mabok. Tadi gue sambil main HP bisa banget kayak gitu. Dan setelah gue hitung-hitung juga tadi Sobat CV, kita hanya menghabiskan 3,8 kWh saja untuk per kilonya dari Jakarta ke Jogja. Jadi cukup irit, dimana kita tahu mungkin harga per kWh-nya sekitar ya 2.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi bisa dikalikan sendiri kayak gitu ya. Jadi ya cukup irit, 500.000 rupiah udah sampai Yogyakarta gitu. Mantap. Nah, mungkin segitu dulu video dari gue sama CV, dan ini merupakan penutup dari rangkaian trip kita di hari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV, dan juga follow Instagram dan juga TikToknya di ranger.auto. Kita akan update semuanya di sana. Oke, sampai jumpa di video Ranger Auto selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah.